Sudah saya record ya. Kita mulai dengan atau menyambung materi kita sebelumnya. Kita kemarin sampai ke lesson 3. Hari ini kita lesson 4, troubleshooting Ethernet network. Ya. Ini nggak panjang juga kok ininya. Ya. Ada 25 slide aja. Ini saya matikan dulu ininya ya. Saya mute dulu. Kemudian sebentar ya. Oke, nah lesson 4 ini troubleshooting Ethernet network, di mana kita objektifnya ada 2, explain network troubleshooting methodology sama troubleshoot common cable connectivity issues. Topik 4A, explain network troubleshooting methodology, ya, di mana kita lihat di sini metodologinya biasanya mulai dari identify the problem, ya. Metodologinya dasarnya sama sih sebenarnya, hampir semua sama. Mulai dari pertama kita harus mengidentifikasi problemnya apa. Kemudian dilanjutkan dengan establish a theory of probable cause, ya. Jadi mengestablish atau membuat satu teori. Permasalahannya sebenarnya di mana sih, ya. Test the theory to determine the cause, ya. Lakukan testing terhadap teorinya. Kenapa masalahnya atau dari mana masalahnya. Establish a plan for action to resolve the problem and identify potential effect. Jadi melakukan mengestablish satu plan of action, di mana nantinya yang ini berhubungan dengan bagaimana kita meresolve, ya, menghandle masalah dan mengidentifikasi potential effect. Implement the solution of escalate as necessary, ya, implementasikan solusi dan eskalasi kalau jika diperlukan atau jika dibutuhkan. And verify full system functionality and if applicable, implement preventive measures. Kemudian document findings, action, and outcome. Nah, ini adalah metodologi umum ya. Selalu sama ini. Nah, kita mulai dari mengidentifikasi problem. Ya. Pertama kita mendapatkan informasi dulu nih. Ya. Sebentar ya. Ya, jadi mengidentifikasi atau mendapatkan informasi dari beberapa hal. Ya. Pertama, kita harus melakukan identifikasi skop dan melakukan priorisasi. Jadi skopnya harus kita setel. Di mana skopnya? Apakah masalahnya ada hardware atau software? Ya. Kemudian menganalisa logs atau change documentation dan memverify other technicians. Ya. Memverifikasi dengan technician yang lain. Kalau kita hardware, ya kita mesti lihat dulu apakah masalahnya ada di VGA card atau misalnya di driver atau masalahnya di display atau apa ya. Kemudian jadi pertama gather information, kemudian identify symptoms. Jadi mengidentifikasi simptomnya apa sih? Nah, misalnya contoh ada beep 3 kali ya, atau ada masalah pada layar, display-nya nggak nampil ya. Nah, kemudian mencoba menduplikasi problem ya. Karena kalau bisa menduplikasi problem itu lebih gampang untuk troubleshooting. Ya. Jadi gather information sama identify the problem, question users ya. Anda bisa nanya ke user. Open question invite explanation and user opinions and or observations. Kemudian close question invite yes or no or fixed answers. Ya. Jadi bisa nanya user. Ini tadi barusan habis ngapain ya? Apakah habis itu, terus indikasi yang Anda lihat apa nih di layar, misalnya tidak display atau apa. Jadi kita bisa nanya kayak model kita interview sama user aja, yang dikerjakan apa aja. Ya. Kemudian determine if anything has changed. Misalnya contoh, apakah Anda melakukan perubahan tertentu pada misalnya pada motherboard atau pada display atau pada software, ya. Tergantung ini kan karena namanya troubleshooting bisa hardware bisa software ya. Atau mungkin Anda tadi barusan install apa ya? Ada perubahan nggak? Kemudian determine if anything has changed. Ya. Pastikan ada perubahan nggak ya? Boleh nanya user ya. Boleh kita tes juga. Ya. Ya, kemudian approach multiple problem individually. Kalau kita ada beberapa problem, kita
caranya adalah kita melakukan approach atau apa ya bahasa Indonesia-nya approach ya. Ya, penelusuran kita atau ya istilahnya apa ya? Kalau approach itu kadang-kadang saya bingung bahasa Indonesia-nya apa ya. Suka lupa saya. Ntar dulu. Approach. Ya, pendekatan ya, pendekatan. Ya, pendekatan. Ya, terima kasih. Nah, pendekatannya apa nih? Ya. Nah, kalau approach multiple problem individually. Jadi kalau ada beberapa masalah, pendekatannya harus satu-satu. Kita nggak bisa langsung sekaligus. Ya. Kemudian establish the theory of probable cause. Ya. Theory of probable cause. Ya. Kita men-set teori dari problem-problem dan permasalahannya sebenarnya dari mana sih? Atau asalnya dari mana sih? Cause atau penyebabnya. Ya. Establish theory from known symptom, jadi teori dari simptom-simptom yang sudah diketahui. Ya. Question the obvious, ya, memberikan pertanyaan ya, pada sesuatu yang istilahnya sudah jelas ya. Kemudian prove functionality systematically. Ya. Kita lakukan pembuktian terhadap satu fungsi secara sistematis. Nah, Anda bisa pakai OSI model approach, ya. Dari mulai layer by layer, satu layer ke layer yang berikutnya, dari paling bawah sampai ke atas, atau dari atas ke bawah, ya, atau menggunakan teknik yang lain. Ya. Permasalahan sebenarnya di mana sih? Apakah di physical layer, data link, atau network, ya, atau transport, atau session, atau presentation, atau application, atau mulai dari transport layer aja. Ya. Divide and conquer. Ya. Divide itu maksudnya dipisah-pisah ya, dan kemudian kita coba kuasai. Nah, kemudian test the theory to determine the cause, ya. Contohnya melakukan isolasi terhadap problem ada. To single components or system, ya. Kemudian run test to prove the theory. Ya. Kita bisa melakukan testing untuk membuktikan bahwa teori kita itu benar atau tidak. Kemudian escalate if necessary, ya. Melakukan eskalasi jika diperlukan. Ya. Mungkin problem-problem yang akan kita hadapin seperti problem too difficult, warranty atau suppliers issue, scope too large, atau customer issues. Ya. OSI layer ini bukan flowchart ya, Mas ya. OSI layer ini sebenarnya pendekatan terhadap layered approach ya, approach yang dilakukan untuk melakukan troubleshooting. Ya. Jadi flowchart si OSI layer ini adalah satu model yang digunakan dalam melakukan pengembangan aplikasi software maupun hardware, dan bisa digunakan untuk melakukan troubleshooting juga, ya. Layer by layer troubleshootingnya. Ya. Nah, setelah itu establish a plan for action. Ya. Kemudian setelah Anda mengestablish teori, kemudian Anda bikin plan of action. Ya. Typical generic solution, repair, melakukan perbaikan, replace, mengganti, atau ignore, biarkan aja. Kemudian untuk plannya sendiri, kita bisa melakukan perubahan. Tapi kalaupun melakukan perubahan harus hati-hati. And try to anticipate effects. Maksudnya kalau ada misalnya repair, apa efeknya nih? Ya. Nah itu. Nah, kemudian implement the solution, change management and authorization. Ya. Jika diperlukan eskalasi. Ya. Eskalasi maksudnya bisa nanya ke tim yang lebih paham atau orang yang lebih paham. Melakukan notifikasi dan scheduling atau melakukan change control. Change control ini digunakan untuk memastikan bahwa perubahan itu tidak menimbulkan risiko baru. Ya. Nah, kemudian verify full system functionality. Ya. Dengan cara consider impact on overall system functionality. Ya. Mengecek dampak dari satu sistem functionality. Test that the problem is fixed, ya, pastikan bahwa problemnya udah diperbaiki, dan the system functions normally. Ya. Identify preventive measures that will prevent the problem from reoccurring. Maksudnya pastikan bahwa ada preventive measures, ya, yang biasanya digunakan untuk memastikan bahwa problem itu tidak akan terulang. Ya. Misalnya contoh kalau driver pas install ada masalah, ya kita harus ada preventive measures. Contohnya Anda backup dulu sebelum Anda melakukan perubahan-perubahan. Ya.
Backup jangan lupa ya. Ya, nanti masalah pertanyaan kita bahas di ini ya, masalah duplikasi dan sebagainya ya. Kita akan bahas di diskusi. Nah, biarkan saya terangin dulu ya. Mungkin Mbak Jessica ada yang nanya nih tadi barusan nih, sekalian saya jawab nih. Maksudnya menduplikasi problem itu apa? Nah, menduplikasi problem ini artinya kalau kita melakukan troubleshooting, kita mesti kadang-kadang kan troubleshooting ini kan problemnya adalah di klien atau di tempat langganan, atau bukan klien ya, atau misalnya contoh di komputer komputer di kantor. Nah, kalau untuk kita supaya bisa melakukan troubleshooting, ini kan mungkin Anda melakukan troubleshooting secara remote. Nah, Anda biasanya menggunakan satu teknik di mana Anda menduplikasi problem, misalnya contohnya VGA-nya error dan sebagainya, supaya Anda bisa mengeluarkan atau istilahnya apa ya, bisa mendapat ide kira-kira kalau untuk troubleshooting ini gimana sih, apa yang harus kita lakukan. Nah, tujuan duplikasi itu supaya kita bisa mencari tahu bagaimana cara untuk memperbaiki, ya, tanpa harus langsung ke klien yang bersangkutan atau di komputer yang bersangkutan, ya, gitu, ya. Oke, implement solution ini udah ada, verify full system functionality udah ada, ya. Pastikan bahwa sistem berjalan dengan baik dan bisa mencegah problem sehingga problem itu tidak akan terulang. Nah, jangan lupa kalau Anda punya ticketing system, Anda bikin findings-nya, ya. Jadi dokumentasi ticket system, atau mungkin Anda catat dalam satu formulir, categorize problem and identify trends, add known issue to a knowledge base, yang ini penting ya untuk dalam database kita, and complete notes filled professionally. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi aktivitasnya, network troubleshooting methodology, ya mulai dari metodologinya, mendapatkan informasi, gathering information, question users, establish theory of probable cause, test theory to determine the cause, establish a plan for action, implement the solution, verify full system functionality, and document findings. Ya. Nah, itu adalah untuk troubleshooting. Jadi biasanya kalau troubleshooting itu harus ada metodologi sendiri ya. Kita biasa bikin flowchart juga ya. Alur dari sini ke sini, dari sini ke sini, setelah ini kemana gitu. Jika diperlukan ada eskalasi dan sebagainya. Ya. Oke, nah sebagai contoh di sini topik 4B, troubleshoot common cable connectivity issues. Ya. Kita lihat dari sisi specification dan limitation. Ya. Contohnya ada speed versus throughput. Ya. Nah, ada istilah-istilah nih. Speed itu biasanya berhubungan dengan kecepatan ya, sedangkan throughput itu biasanya berhubungan dengan kalau throughput itu biasanya kayak model apa ya? Misalnya contoh, saya punya bandwidth 100 Mbps, terus dipakai oleh 10 orang, berarti tinggal 100 dibagi 10. Nah, itu adalah throughput-nya. Ya, throughput itu adalah actual speed-nya. Ya. Ya, biasanya untuk data link layer bit rate itu atau speed itu can be more than 1 bit per symbol. Ya, biasanya ada hubungan-hubungan yang berhubungan dengan ada hal-hal yang berhubungan dengan distance, limitation, attenuation, dan noise. Ya, kayak model untuk noise itu pakai decibel unit, ya, sama signal to noise ratio. Yang ini berhubungan dengan distance, limitation, and attenuation. Jadi mengurangin yang namanya noise atau apa ya istilahnya? Ya, noise itu kalau dalam signal itu ada ya apa ya yang kotor-kotor lah ya. Noise itu kayak bukan suara ya. Oke. Nah, beberapa hal yang berhubungan dengan cable issues. Berarti masalah channel link misalnya. Dari mulai end system transfer ya ke patch cord atau permanent link wall port ke patch panel atau patch cord to intermediate system port. Ya. Nah, biasanya kalau berhubungan dengan channel link, ya dimulai dari end system, misalnya contoh end systemnya host ke patch port, atau misalnya switch ke patch cord, atau permanent link wall port ke patch panel, ya patch panel yang seperti digambar. Kemudian ada patch cord to intermediate system port. Nah, ini harus melakukan testing, ya test each component. Ya. Known good patch cord, kita bisa menggunakan port tester atau structured cabling test tool. Ya. Toolnya banyak sih ya. Nah, kalau saya dulu waktu jadi teknisi, saya pakai tester tool. Ya, misalnya contoh ngetes
kabel kabel Ethernet, dia itu nyambung atau enggak, saya pakai tester tool. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan testing terhadap beberapa hal seperti loopback, status indicator, interface config. Ya. Kalau status indicator sih gampang ya, dari warna lampu ya, LED di network interface card sama switch port. Ya, ada warna hijau ya. Biasanya kalau merah itu ada masalah. Atau loopback adapter atau plug. Loopback adapter ini biasanya digunakan untuk melakukan testing ya secara internal ya. Test port by transmitting it to itself ya. Jadi ini sebenarnya virtual port ya sebenarnya. Virtual adapter sih sebenarnya. Jadi kalau di tiap network interface card ada yang namanya loopback adapter. Ya, biasanya kita gunakan untuk troubleshooting juga. Kemudian ada interface configuration. Ya. Biasanya kalau kita interface configuration, kalau yang berhubungan dengan ini, kita bisa cek misalnya dengan menggunakan static configuration on switch port. Ya. Kita pakai command misalnya kalau Anda menggunakan Cisco switch, Anda ketik show interface. Ya. Nah, kemudian ini yang saya bilang tadi, ada cable testers. Ya. Jadi banyak macam sih ya. Verify cable categories appropriate for application. Ya. Yang berhubungan dengan bandwidth dan cable length. Ya. Kalau misalnya contoh Ethernet, kita bisa pakai 100 Mbps, pakai Cat5 udah cukup. Kalau Cat5e dan 6 itu bisa dipakai untuk yang gigabit Ethernet. Consider whether screen or shielded cable is required. Ya, kan kita ada unshielded atau shielded. Shielded itu biasanya udah ada lebih bagus dari yang unshielded, yang tidak ada dua jenis sih sebenarnya ya. Ada shielded sama unshielded. Nanti Anda bisa baca-baca di internet lagi. Use a cable tester to report detailed characteristic of the link. Use the time domain reflector meter (TDR), TDR, to measure length and locate installation problems or faults. Ya. Nah, Anda juga bisa menggunakan beberapa tools lain seperti multimeter untuk test continuity, atau wire map tester untuk cek pin outs are correctly wired, open and short, sama reverse, cross, and split pairs. Ya, kalau kan di UTP atau di Ethernet kan kadang-kadang kita bisa bikin cross cable juga ya. Kemudian juga ada tool yang lain seperti tone generator ya, yang digunakan untuk men-tracing cable path dan identify cable within the bundle. Ya. Ada beberapa tools yang kita gunakan. Nah, kemudian juga untuk attenuation and interference issues, ya interference itu ada noise ya. Biasanya interference itu karena ada electromagnetic interference ya, gangguan ya. Biasanya kita cek cable placement and electronic magnetic interference EMI sources. Seperti misalnya ada ya hardware yang dekat ya, yang mengandung magnet ya, atau alien crosstalk. Jadi ada crosstalk yang berhubungan dengan ya crosstalk itu kayak model tabrakan ya. Nah, kalau ada yang berhubungan dengan attenuation, ini kita biasanya berhubungan dengan reduces link speed and causes error in retransmission. Kita juga bisa menggunakan tool untuk mengukur ya, using cable certifier and compared to tolerance for cable category. Ya, biasanya ada tolerance per kabel kategori, misalnya contoh Cat5, Cat6, Cat5e dan sebagainya. Nah, atau kalau ini kita bisa menggunakan tool untuk mengukur dB insertion loss. Ya. Signal is too weak at the destination. Ya. Biasanya mengukur ratio of input to output using logarithms. dBm is the ratio to 1 megawatt. Ya. Mega MW ini sebenarnya berhubungan dengan, saya nggak terlalu hafal sini ya, rasionya. Kemudian Anda bisa baca-baca lagi di internet tentang dBm. Ya. Kalau dB itu biasanya kebanyakan digunakan untuk wireless ya. Kemudian absolute value, smaller better versus margin, yaitu larger better. Ya. Nah, ini kalau interference ini paling sering itu terjadi di wireless ya, ketimbang wired. Nah, ini juga crosstalk. Yang crosstalk issue ini sering terjadi di wireless ya. Interference with cable due to faulty wiring or termination, ini jadi masalah interference ya, karena ada faulty wiring. Jadi cara wiringnya yang salah ya. Ada beberapa hal lain yang isu-isu yang berhubungan dengan crosstalk seperti near end ya, next. Ini biasanya kita cek termination-nya di ujungnya tuh ya, kabel di ujungnya. Attenuation to crosstalk ratio, ACRN. Kita harus cek link distance, cable quality, fault, and external interference. Atau mungkin attenuation to crosstalk ratio.
or N, ya, atau disebut dengan ACRF. Ya. Kita harus cek cable quality dan false. Ya. Kemudian ada power sum, yaitu cek ini biasanya berhubungan dengan cross talk issue juga. Kita biasanya melakukan checking terhadap cable suitability for gigabit internet, Ethernet atau higher. Ya. Ya, kemudian ada juga cable application issues. Misalnya contoh, kalau kita menggunakan straight through cable. Straight through cable ini kan terminated with either T568A at both ends or T56 ya, 568B at both ends. Ya. Used for uplink or MDI port to MDI export. Ya, ini straight through cable. Jadi straight through itu kabelnya ya normal lah ya, kalau kita lihat kan di internet UTP cable kan dia ini ya. Jadi crossover sama straight through. Sebentar. Saya kasih contoh deh. Ya, ada straight through, ada nah ini. Nah, ini Anda bisa lihat. Nah, ini ya. Straight through cable. Nah, ini. Jadi ada crossover sama ini. Sama nah ini kalau kita wiringnya seperti ini. Kalau cross wiring itu dia crossing ya. Kalau yang biasa itu straight through namanya ini. Nah, ini. Kalau straight through itu ya simple aja ya. Kalau crossover ada crossing di sini. Ya. Bisa kelihatan kan ya, teman-teman? Oke. Nah, penggunanya masing-masing ya. Kalau crossover kan sama ya. Termination-nya pakai T568A dan T568B and others ya. Used to connect end system ya. Misalnya contoh hub to hub ya, atau dari sistem ke sistem yang lain. Misalnya host to host, hub to hub ya. Kemudian auto MDI, MDI atau MDI supported by most modern equipment. Ya. Kemudian ada yang namanya rollover console cable. Nah, ini biasanya digunakan untuk connect ke interface-nya switch atau routers. Kemudian ada nama power over Ethernet, ya, cable must be sufficient quality. Jadi power over Ethernet kita udah pernah bahas ya, di mana untuk switch atau device-device yang lain itu bisa menggunakan tidak perlu menggunakan power cable ya, tapi pakai Ethernet cable aja udah cukup. Nah, termasuk adanya fiber optic cable testing tool ya. Karena saya kebetulan tidak terlalu paham tentang fiber optic ya. Jadi Anda bisa baca-baca lagi beberapa tool yang lain. Misalnya contoh test length cable line using optical power meter. Ya. Identify fault location using optical time domain reflectometer. Ya. Atau kita bisa melakukan checking terhadap dirty optical cables. Ya. Ensure clean environment when splicing atau terminating. Sama incorrect transceivers. Ya. Ya. Kita harus match transceiver wavelength and type of both ends. Ya. Nah, itu sih ya yang berhubungan dengan cable issues. Jadi kita lihat tadi kita udah bahas tentang specification limitation, cable issues, loopback, plug status indicators and interface config, cable testers, wire map testers, tone generators, attenuation, interference issues, crosstalk. Nah, biasanya kalau crosstalk ini sebenarnya sama dengan yang ada di wired ya, yang di kabel ataupun yang non cable ya. Termasuk juga kabel optik ya. Jadi secara in summary kita tadi udah belajar dua hal, yaitu pertama mengenai topik A itu tentang tadi topik A itu troubleshooting, explain network troubleshooting methodology, sama yang berhubungan dengan kabel ya. Ini ya. Oke. Ya, kita sambung di lesson 5.
Oke, lesson 5, explaining IP version 4 addressing. Ada 3 objectives. Explain IP version 4 addressing scheme, explain IP version 4 forwarding, dan configure IP network and subnets. Topik 5A, explain IP version 4 addressing scheme. Nah, pertama kita lihat IP version 4 itu ada datagram header, ya, di mana kita ada di dalam headernya itu ada version, ada length, ada protokol. Nah, protokol type-nya bisa kelihatan, ada protokol type in datagram payload, transmission control protocol, user datagram protocol, kemudian ada internet control message protocol, dan beberapa yang lain. Nah, ini dari sisi datagram header-nya. Ya. Ada source address, ada destination address, dan beberapa hal yang lain. Ya. Nah, kemudian dari sisi format, IP address encodes a network ID and a host ID. Ya. 32-bit IP version 4, ya. Biasa satu oktet itu ini ya 8 bits ya. Kemudian kita bisa melakukan konversi setiap oktet ke dot decimal notation. Misalnya contoh yang ini nih ya 1100 itu jadi kalau dikonversi itu 198.51.100.1. Nah, itu adalah IP address ya. Nah, kemudian kita bisa melakukan konversi dari binary ke desimal atau sebaliknya. Kemudian untuk range of values dari 0.0.0.0 to 255 ya, 255, 255, dan 255. Nah, 255 ini semua ini adalah yang namanya broadcast address ya. Sedangkan 000 itu adalah kalau nggak salah saya ini default route ya. Nah, kemudian network mask ini biasanya kita kalau kita ngetik 192.168.1.1 itu biasanya dilengkapi dengan network mask. A company's IP address to refill network ID part. Binary 1 in the mask indicate corresponding bit is part of the network ID. Ya. Kemudian dot decimal mask or network prefix dengan menggunakan slash notation. Kita bisa menggunakan slash 24 ya. Itu sebenarnya sama dengan kalau slash 24 itu kan berarti 255.255.255.0 ya. Default mask aligned to octet boundaries ya. Nah, kemudian kita ada yang namanya subnet mask, which divide IP network into multiple IP subnets, designate some host bits as subnet ID bits, and subnet mask only used within the IP network. Jadi tujuan utama dari subnetting, subnet mask itu adalah untuk membagi ya, IP network jadi multiple IP subnet. Ya, misalnya contoh slash 28. Nah, kita bisa lihat ini 198.51.100 dengan menggunakan slash CIDR classless interdomain routing 28 ya. Ya, itu. Nah, itu nanti Anda bisa gunakan kalau kita secara untuk ujian sih sebenarnya mereka akan nanya masalah IP network into ini ya, pakai menggunakan octet atau mungkin menggunakan binary ya. Designate some host bit as subnet ID bits and subnet mask only work within IP network ya. Nah, jadi sebenarnya tujuan utama dari subnet mask itu adalah untuk memecah satu IP subnet sendiri. Ya. Kemudian host address ranges, ya, number of host bits determine available addresses. First address is reserved for the network. Ya. Kemudian last address is reserved for broadcast. Ya. Contohnya di sini ada 198.51.100. Nah, belakangnya bisa mulai dari 1 sampai 254. Nah, di sini subnet masknya adalah 255.255.255.0 atau sama dengan slash 24 ya. Kalau karena kan 255 kalau dihitung kan sebenarnya adalah 8 bit kan, 8 tambah 8 tambah 8. Ya. 16 plus 8 kan 24 gitu. Subnet design fits requirements for numbers of subnet and host per subnet. Nah, ini kalau subnet kita pecah lagi tuh dari 1/24 kita pecah lagi. Jadi misalnya /28 ya. Misalnya contoh di sini 198.51.100.0 nah, bisa kalau /28 berarti cuma dari host yang bisa disupport dari 1 sampai 14 ya. Atau 17 ke 31 atau ke 33 sampai 46 atau 49 ke 62. Ini tinggal ganti aja ininya. Subnet mask ID-nya dari 0, 16, 32, dan 48. Nah, subnet mask-nya jadi 255, 255, 255, dan 240. Ya. Dan gitu. Jadi nanti Anda tinggal baca-baca lagi deh ya, tentang ini IP addressing scheme. Ya.
gampang-gampang susah sih sebenarnya ya. Jadi tadi kita ada bahas tentang datagram header, address format, network mask, subnet mask, dan host address ranges ya. Oke. Nah, ini ada lab ya. Tadi kita Anda bisa gunakan tool sih sebenarnya. Saya nggak kasih tool yang aneh-aneh lah. Anda bisa gunakan tool subnetting tool dan VLSM tool ya. Anda bisa gunakan ini. Banyak sih tool di internet yang bisa digunakan untuk melakukan kalkulasi. Nah, kemudian topik 5B tentang IP version 4 forwarding. Explain IPv4 forwarding. Nah, ya, ini ada proses yang namanya IP address forwarding ya, dari layer 2 ke layer 3 addressing ya. Kalau layer 2 ini kan dia pakai frames ya. Sedangkan kalau udah masuk ke layer 3 ini kan udah masuk paket ya. Jadi ada proses dari layer 2 ke layer 3 ya. Ada addressing ya. Pertama forwardingnya menggunakan IP version 4 default gateway ya, yang akan melakukan komparasi terhadap destination and source address against mask local delivery over Ethernet uses address resolution protocol. Nah, ARP ini digunakan untuk melakukan konversi antara dari IP ke MAC address atau MAC address ke IP. Ya, kalau kita ada 2 subnet atau 3 subnet, kita bisa melakukan delivery melalui default gateway. Jadi harus ada default gateway dulu supaya bisa melakukan forwarding. Ya. Remote delivery sent to the default gateway for forwarding, configured as entries in host local routing table, dan host uses ARP to locate gateway host on local network. Ya. Nah, biasanya default gateway ini adalah router, ya, di mana router ini akan melakukan kalkulasi untuk mengirimkan istilahnya paket ke destinasi tertentu. Half configured statistically or learn using a dynamic routing protocol. Nah, router ini menggunakan yang namanya routing protocol, di mana routing protocol ini adalah protokol yang digunakan untuk mengupdate routing table supaya dia tahu, router ini tahu kemana ngelemparin paket. Nah, ini yang saya bilang address resolution protocol yang digunakan untuk melakukan konversi dari MAC address, dari IP ke MAC atau sebaliknya. Kalau yang sebaliknya itu namanya reverse address resolution protocol atau reverse ARP. Ya. Nah, kemudian ada istilah unicast and broadcast addressing. Unicast packet directed to single destination IP address. Jadi kalau unicast itu kayak model kita pakai switch. Kalau A ngomong sama B, C, D, E nggak bisa dengar karena dia unicast direct one to one. Nah, kemudian ada yang namanya broadcast. Kalau kita pakai misalnya hub, itu kita dalam satu broadcast domain. Broadcast packet directed to all interfaces in the local IP network. Jadi kalau A ngomong sama B, C, D, E itu akan dengar. Oke. Oke, broadcast ini layer 3 broadcast domain, IP network broadcast address, delivered at layer 2 by broadcast MAC, map layer 3 broadcast domain to layer 2 broadcast domain, dan kemudian routers do not physically forward broadcast. Ya, nah, yang broadcast itu adalah si hub. Ya. Nah, ada istilah multicast and anycast. Multicast ini kayak model kita join multicast group ya. Host join a multicast group, Internet Group Management Protocol (IGMP) itu biasanya memfasilitasi multicast. IPv4 multicast delivery uses special address ranges and deliver at layer 2. Jadi kalau multicast itu satu one to many ya, satu ke beberapa. Nah, kemudian ada yang namanya anycast, group of hosts configured with the same IP address. Router forwards to one node only based on prioritization algorithms and used for load balancing and service failover. Jadi itu penggunaan multicast. Anycast. Kalau multicast itu biasanya untuk discussion atau group discussion atau ya multicast kayak model ya saya satu ke beberapa lah ya. Saya agak lupa ini kalau multicast apa aplikasinya seperti apa ya. Nah, jadi ini tentang kita tadi membahas tentang IP version 4 forwarding, layer 2 versus layer 3 addressing and forwarding. Jadi layer 2 itu switch itu masuk layer 2, layer 3 itu masuk di ini ya routing ya, routing itu di layer 3, layer 2 itu lebih ke arah switching ya.
IP default gateways, address resolution protocol, unicast and broadcast addressing, and multicast and unicast addressing. Ya. Kalau Anda menggunakan switch, pasti keluarnya ini ya, unicast ya. Oke, nah, saya sedikit demo ya. Nah, kalau untuk address resolution protocol, kita bisa menggunakan command di Windows seperti ARP -A. Ya, ini. Ini adalah untuk ARP. Ini melihat informasi tentang MAC address yang MAC address dan MAC address atau MAC addresses yang ada di PC kita. Kalau kita ada ping kemana-mana, biasanya terdaftar ya. Ketika aja ARP, ada ARP -A, display current ARP entry by interrogating the current protocol data. Ya, kita menggunakan ini tadi. Kemudian Anda juga bisa menggunakan ya, kayaknya ini aja sih ya, -A yang paling sering digunakan. Atau kalau Anda mau -S itu bisa add the host and associate the internet address with physical address ya ini. Jadi paling banyak kita gunakan tuh ARP -A ya. Nah, kemudian untuk routing kita bisa menggunakan command route print ya. Di mana ini akan menampilkan informasi mengenai routing table yang ada di host kita ya. Oke. Nah, ini routing table-nya bisa kelihatan destination-nya 00 by default ya. Ini to internet gateway biasanya atau to any ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada 192.168.33 dan 0, ini adalah network saya. Kemudian juga ada 192.168.115.0, ini juga ininya saya ya. Nah, dia sampai ke internetnya. Terus kalau untuk IP addressing, Anda bisa gunakan subnet mask calculator ya. Nah, Anda bisa menggunakan ini. Nah, ini kan. Misalnya contoh, network kelasnya saya mau pakai kelas dasarnya kelas kalau kelas C kan dia nih ya. By default dia 124 sih ya. Nih. Nah, coba IP address misalnya 192.168.1.0 ya. Nih. Kemudian dari ini kita bisa pecahkan dia menjadi beberapa ini ya. Ini hostnya adalah 256 ya. Total number of usable host 254. Kenapa 256? Karena ini dikurangi dengan 0.0.0.0 sama 255, 255, 255, 255. Jadi dapatnya 254 host aja. Nah, dari sini kalau kita mau pecahkan lagi, biasanya sih kalau yang dipecahkan sih bukan dari kelas C ya, biasanya kebanyakan dari kelas A atau kelas B. Misalnya contoh nih, kelas B. Satu pakai 172.116.1.0. Ya. Ini saya calculate ya. Kalau normal sih dia /16 ya. /16. Nah, ini kita calculate. Kalau secara garis besar kita bisa dapat total dari number of usable host 665.534. Nah, dari sini kita ini kan sebenarnya flat network. Bisa mensupport sampai 65.536 host. Tapi kalau kita mau ini terlalu besar, kita bisa pecahkan jadi pakai subnet. Kita kurangin apa kita ini kan dari 16 masuk ke misalnya saya mau /20 aja. Nah, ini kita bisa calculate. Kita bisa dari subnet yang besar tadi kita kecilin lagi ya, kita pecah lagi. Bisa dapat 4064. Nah, itu. Jadi dari yang tadi 65 berapa tadi? 65.000 sampai kita kurangin jadi 4.094 aja ya. Nah, itu. Ini bisa kelihatan
all 16 of possible /24 network. Jadi dari network yang gede tadi yang /16 ya, kita bisa pecahkan ini menjadi, kan dasarnya tadi kan ini /16 ya. Dan IP kita pakai IP 172.172.16.1.0. Nah, dari 65.000 kita bisa turunkan menjadi per masing-masing subnet itu sekitar 4.000-an host aja. Ya. Tujuannya adalah memecah satu flat network menjadi network-network yang kecil untuk mempermudah manajemen dan security. Ya, benar, IP multicast biasa digunakan untuk IPTV menggunakan protokol IGMP snooping. Ya, thank you Mas Priwanto Uki ya. Oke. Nah, kalau mau lebih kecil lagi, Anda bisa pecahin tadi itu pakai yang teknik yang nama VLSM, Variable Length Subnet Mask, ya, supaya bisa bisa kita pecahkan menjadi satu IP segmen yang kecil dan tidak membuang-buang IP. Ya. Subnet mask itu sebenarnya bagus ya, cuma ya itu tadi. Kalau kita butuhnya cuma 500 IP, ya kita pakai subnet ya masih banyak IP yang tidak digunakan atau tersia-sia. Ya. Biasanya pendekatannya adalah menggunakan VLSM. Ya. Oke, nah kemudian mungkin yang terakhir ya, saya tampilkan materi kita yang terakhir. Oh, ini ada nih ya. Ini kayaknya udah ini ya. Ya. Oh ya, ada 3 materi ya. Bentar. Cepat aja udah sampai yang ke jam 9 ya. Oke, nah kemudian topik 5C, configure IP network and subnets. Nah ini. Ya. Pertama, virtual LAN ya. Virtual LAN and subnet. Limits number of hosts within broadcast domain to improve performance. Jadi salah satu tujuan utamanya adalah improving performance ya. Segments identified at layer 3 as subnets. Kemudian configure virtual LAN or VLAN on switches to map layer 3 broadcast to layer 2. Ya. Biasa kita menggunakan VLAN untuk memecah-mecah local area network menjadi segmen-segmen. Jadi implementasi dari subnet tadi, jadi ada 2 sih ya, logical pakai subnet, kalau virtualnya pakai VLAN. Ya. VLAN itu lebih baik sih sebenarnya, tapi ya problemnya adalah Anda harus punya switch. Switch itu ada managed switch, di mana managed switch itu bisa dikonfigur untuk membuat virtual LAN yang nantinya per virtual LAN itu bisa digunakan untuk masing-masing departemen. Misalnya sales satu virtual LAN, marketing satu virtual LAN, ya human resource satu virtual LAN, dan masing-masing virtual LAN itu nggak bisa ngomong. Jadi VLAN marketing nggak bisa ngomong ke VLAN sales, nggak bisa ngomong ke VLAN HR atau human resource, kecuali kalau ada layer 3 ini switch yang bisa berfungsi sebagai dia kan kalau layer 3 switch kan router juga ya. Ada teknik yang namanya router on a switch. Router on a stick ya gitu. Nah, kemudian ada users for segmentation ya, represent wide area network link and for security zone and boundaries, and also physical and data link layer segments that use different technologies. Nah, ini tujuan utama dari virtual LAN dan subnet ya. Nah, kemudian ada yang namanya classful addressing ya. Classful addressing ini biasanya kita menggunakan kelas A, kelas B, dan kelas C, di mana kalau di kelas A itu kita dapat number of network 126, number of host per network ini sampai 16.777.214, first octet of address range-nya 1 sampai 126. Nah, ini kalau kelas A, kelas B, kelas C itu disebutkan classful addressing ya, yang memang udah disetel sedemikian rupa untuk digunakan. Bisa kelas A, kelas B, kelas C ini digunakan untuk local area network ya, tidak untuk yang lain ya, kecuali yang D-nya kan multicast ya. Nah, kemudian ada public versus private. Nah, public itu biasanya digunakan oleh internet service provider. Ini adalah routable public addresses over the internet ya. Nah, ini biasanya dikontrol oleh IANA dan assigned by regulatory regional registry ISP ya. Kemudian ada private address range not routable ya. Kalau routable itu artinya dia bisa connect ke kemana-mana dan bisa di route kemana-mana ya. Private address ranges not routable over the internet seperti 10.0.0.0 ya, 172, 168 ini kelas A, kelas B, dan kelas C ya. Itu yang disebut dengan ini ya, ada yang namanya classful addressing ya.
Nah, kemudian host on the private network must use same mechanism to access the internet. Caranya supaya host di dalam bisa connect ke internet dengan menggunakan network address translation atau menggunakan proxy server. Nah, kalau kita pakai wireless kan ada router ya, router yang melakukan translasi sebenarnya. Ya. Kemudian ada istilah automatic private IP addressing yang biasanya digunakan untuk ini sebenarnya address ini tidak berguna sih ya karena nggak bisa dipakai untuk komunikasi sebenarnya. Ini biasanya untuk untuk kebutuhan troubleshooting kalau nggak salah saya ya. Termasuk juga local address ya 127.0.0.0 ya. Other reserved address ranges seperti kelas D, multicast, kelas E, experimental, kemudian loopback yang barusan saya bilang 127.0.0.0 dan other seperti 0.0.0/8 address unknown, special usage ada 100.64 ya. Sekian-sekian, kemudian ada untuk 192.0.2.0/124 for documentation and examples. Ya. Nah, kemudian untuk IP address scheme design, ya, consider whether you need public or private addressing scheme, consider how many network and subnet you need, and how many hosts per subnet. Ya, kemudian ada addressing rules juga, seperti network ID must be valid from range, network ID and host ID cannot be all ones or zeros, host ID must be unique on the internet. Kemudian network ID must be unique on the internet in public addressing scheme and on your internal system of network in a private addressing scheme. Juga consider calculate how many subnet are needed. Check subnet allows sufficient hosts. Rumusnya 2/n minus 2, where n is host bits. Calculate the subnets. For the first subnet ID, deduct the least significant octet in the mask from 254. Kita Anda kurangin aja ya, yang tadi itu. 1 untuk 00, 0.0.0.0, 1 untuk 255, 255, 255, 255. For the next subnet ID, find the lowest subnet value higher than the previous one ya. Untuk subnet ID-nya. Kemudian calculate the host ranges for each subnet. And the first host add binary 1 to the subnet address. For the last host, deduct 2 binary digit from the next subnet IDs. Ya. Oke, ini yang kita bahas virtual LAN, subnet, classical addressing, public versus private addressing, other reserved address ranges, and IP address addressing scheme design. Ya. Ya, secara summary kita udah pelajarin beberapa hal ya. Di sini tentang subnetting, ya, IP addressing scheme, IP version 4 coding, and configure version subnets. Nah, untuk yang terakhir ini coba bisa dikerjakan ya. Ya, Anda screenshot aja ini tugas ya. Halo, sorry. Unmute ya. Nanti Anda coba obrolin dengan teman-teman. At the 515 support branch office, you have been asked to implement an IP network. Your network ID is currently 198.51.100.0/24. You need to divide this in half, 2 subnets, to accommodate hosts on the 2 separate floors of the building, each of which is served by managed switches. The whole network is served by a single router. Gampang sini ya. Ini kan dia bilang suruh bagi 2 ya, berarti /12 dong ya. /12. Nah, nanti kita lihat nih, jadi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan address-nya. Ya, Anda bisa menggunakan subnet calculator ya untuk menjawab soal ini. Ya, nanti jawabannya bisa Anda obrol Telegram group. Oke? Nah, di modem ada fitur port forwarding. Apa fungsi dengan IP forwarding? Seingat saya sih beda ya. Port forwarding sama IP forwarding harusnya beda. Nah, ada yang bisa jawab nggak? Saya nggak terlalu hafal sini. Ada yang bisa jawab nggak? Itu kalau setengah harusnya /25 sih, Pak. Sorry, ya benar. Sorry. Saya mikirnya ke ini ya, /25 benar. Bentar kita coba cek ya. Tadi itu kan /25 1 sampai 1, 2. Karena kan kita mesti ngambil lebih tinggi dari itu ya. Iya betul Pak. Betul. Maklumlah udah agak ini jadi agak lupa saya. Oke, IP-nya kan 198 titik berapa tadi? 198.51
51.100.0. Titik nol. Oke. Ini kan yang slash 24-nya. Kalau kita mau Ya. bikin subnet, berarti Kalau bikin 0 sampai 123/25. aslinya kan dapat 1 sampai 254. Nah, kalau kita mau bagi 2, berarti kita naikin 1 bit ya. Berarti slash 25 ya. Kita lihat. Berarti dapatnya satu network itu 126 kali 2 kan, benar nggak? Iya. Ya, benar. Berarti jawabannya adalah slash 25. Itu Tapi kalau kan di mulainya dalam dari 0, Pak. ya. Kenapa tadi? Sorry. Mulainya dari 0, jadi cuman sampai 123, Pak, harusnya. Sebentar, 0. Kalau ini kan 0 Oh iya, benar, dari paketnya. 127. Ya, benar, 127. Minus 1 lagi dong. 255 kan nggak masuk. Iya, betul. Betul. Nah, ini ya, ini kan ya. Ini saya bikin pakai kalkulator ya, seperti ini. Nah, ini. Jadi 198.51.100 kita naikin 1 oktet, 1 bit, berarti 125. Kalau ini untuk membagi 2. Jadi kalau 125 kan bisa bagi 2 subnet aja. Kemudian isinya ini nih. Jadi number of usable host 126, number total host itu total number of host adalah 128. Memang benar harus kita kurangin 2 lagi ya. Nah, di sini address-nya dari 0 sampai dari 100.1 sampai 100.126. Sedangkan yang subnet ke sebelahnya, jadi ada 2 subnet ya yang terpecah ya. Kita mulai IP-nya dari subnet pertama adalah 100.0, subnet kedua adalah 100.128. Ini subnet network address-nya. Host range-nya yang satunya dari 1 sampai 126, sedangkan yang keduanya adalah dari 128 plus 1, berarti 129, sama 259 kurang 2, berarti 254. Nah, ini jawabannya ini ya. Ya, saya udah agak lupa kali hitungannya pakai binary, mabok saya. Dulu ingat zaman CCNA masih sering tuh hitung-hitungan ya. Ya, 0 tidak masuk host jadi benar. Nah, kalau kita masukin hostnya 0, jarang sih, seingat saya sih, kalau kita ngikutin bukunya Cisco aja, CCNA itu 0 itu tidak jadikan ini, jadi network ID aja dia, ya, bukan sebagai host. Host itu biasanya 1 sampai 254 ya. Ya, mantap. Oke, jadi ini yang banyak yang udah jagoan nih di IP subnet calculator. Nah, sekarang saya tanya nih yang bagi yang udah tahu subnetting dan yang lain-lain dari network. Saya ingin nanya, apa fungsi dari VLSM, Variable Length Subnet Mask? Tujuannya apa? Silakan, Mas. Halo, Mas. Siapa yang bisa jawab? Apa fungsi dari VLSM, Variable Length Subnet Mask? Karena saya dulu paling suka nih ngitung-ngitung pakai VLSM nih. Ada berapa objektif atau fungsi dari VLSM? Silakan. Mas. Googling, Pak. Dong. Hah? Googling. Googling. Untuk ada yang menjawab nih, untuk membagi segmen yang lebih kecil. Sebenarnya VLSM itu, seingat saya nih ya, tolong koreksi kalau saya salah. Jadi sebenarnya efisiensi, benar. Ada yang jawab efisiensi nih, benar nih. What efficiency IP address? Karena kan gini, kalau saya cuma butuh, misalnya di sini kan dibilang tadi, saya tidak dibilang sih ya berapa subnet yang ini. 2 subnet. Oke, kalau bicara mengenai subnet, oke 2 subnet. Tapi kalau kita bicara mengenai jumlah IP address yang digunakan ya dalam 2 subnet, kalau untuk IP subnet kalkulator ini kan kita bisa mecah subnet jadi beberapa subnet. Nah, kalau VLSM lebih fokus ke jumlah IP-nya. Misalnya contoh, saya dalam satu cabang dari satu branch, ya kan, saya pakai kelas B 172.16.1.0/16. Nah, atau kita pakai yang kelas A 10.0.0.0. Nah kan gini. Nah, kalau saya butuh itu untuk dipecahkan untuk di branch office atau mensupport branch office, kan nggak mungkin kan saya gunakan kelas A yang flat gitu. Bahaya itu, scanning aja bisa sampai berjam-jam, kan bisa support sampai berapa juta address tuh kan. Nah, dengan menggunakan VLSM kita bisa menghemat. Oke, misalnya contoh branch office saya membutuhkan cuma 500 IP. Atau mungkin branch office saya membutuhkan cuma 1000 IP. Dari total yang flat network yang asli, kita bisa pecahkan itu jadi yang lebih kecil lagi ya.
Nah, Anda bisa gunakan yang namanya VLSM calculator ya. Ini. Jadi VLSM. Nah ini. CIDR ya. Nih. Nah ini. Misalnya major network saya adalah 10 atau misalnya 172 lah, jangan 10 lah. 16.10.0. Ya kan? /16 ya. Nah, misalnya kita menggunakan itu branch office 1 A. Kita butuhnya 500 misalnya. Branch office B kita butuhnya 250. Branch office C 1000. D 1000. C-nya mungkin 1500. Ya. Kemudian E-nya mungkin cuma 300. F-nya mungkin 100. Nah, subnetnya 3. Kita butuh 3 subnet untuk mensupport masing-masing subnet itu 500, 250, 1500, 1000, 300 sampai 100 dan 100 juga. Nah, kalau dengan menggunakan major network ini, gimana caranya kita bisa memecahkan subnet ini dengan menggunakan VLSM ya. VLSM ini kan variable length subnet mask ya, untuk mengadministrasi, mendivide itu lebih. Nah, ini lebih hemat. Perhatikan di sini. Major network 172 ya. Available IP addresses in major network ini adalah 65.538 karena kita menggunakan kelas B kan gitu. Nah, number of IP addresses needed kita butuhnya cuma ini kan, kita hitung nih. Ini ada yang 1.500, ada 1.000, ada 500, ada 300, ada 250, ada 100. Nah, totalnya 3.650. Available addresses in allocated subnet 4.468. Nah, available-nya dalam satu subnet itu kan sangat-sangat banyak. Kalau kita kurangin 4.468 kurangin 3.650 ya. Jadi ada about 7% of available major network address space is used. Jadi yang digunakan cuma 7%, sedangkan 82%-nya of subnet network address space is in use ya. Jadi kalau kita hitung-hitung banyak sekali istilahnya wasted kayak yang IP address yang tidak kita gunakan. Karena kalau kita cuma menggunakan pakai 1.500 dia bisa kasih 2.000 lebih. Nah, ini juga lumayan bagus ya ketimbang kalau saya bagi dalam menjadi 2 subnet atau beberapa subnet, saya kalau kayak saya menggunakan ini 4.468 per subnet, wah, saya banyak meng-waste atau membuang-buang IP address, ya. Oke. Betul ini jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan host, betul itu VLSM. Oke. Ya. Ya, saya rasa untuk malam ini itu dulu ya, karena kalau saya nyambung ini bisa sampai jam 10-an ini. Ya. Jadi sampai lesson nomor 15 tadi, lesson 5. Silakan kalau ada pertanyaan. Halo, teman-teman. Sunyi amat nih. Betul, ya tadi ada. Jadi VLSM itu supaya IP address-nya tidak ada yang mubazir. Karena sebenarnya subnet itu sebenarnya udah oke ya. Cuma ya itu tadi VLSM itu sebenarnya biar network IP address, penggunaan IP address itu tidak mubazir, efisiensi sih sebenarnya. Ya. Terus kalau untuk subnetting ya paling enak sih sebenarnya kita pakai subnet terus kita pakai VLAN lagi biar supaya lebih lebih ada. Kalau ini kan kalau VLAN kan virtual LAN itu bisa digunakan untuk mensegmentasi network juga kan ya. Jadi ada segmentasi itu ada 2, bisa pakai VLAN sama bisa pakai subnetting. Oke, silakan. Ada yang pertanyaan? Seingat saya, ini ada pertanyaan nih. Apakah fitur NAT bisa menyambungkan beberapa VLAN? Seingat saya sih tidak bisa ya. Seingat saya ya. Ada yang bisa jawab? Apakah fitur NAT bisa menyambungkan beberapa VLAN? Halo, Mas Indra. Siapa yang bisa jawab nih? Nyambungin VLAN di routingnya, Pak. Ya, nggak bisa. Kalau untuk VLAN pakai ini kan, kita ada kalau di Cisco itu, waktu saya belajar CCNA itu ada namanya router on a stick, benar nggak? Iya, Pak. Harus di-setting di router on a stick, switch harus portnya, Pak. di-setel di switch-nya, betul.
Nah, tuh. Kalau ininya memang nggak bisa ya, harus menggunakan routing benar, terus menggunakan protokol trunking. Nah, trunking protokol STP ya kalau salah saya, switch port trunking ya, trunking protokol Iya, tuh, kalau sorry, kalau trunking itu trunking, buat semua VLAN. Kalau ya, yang trunking untuk itu kayak model 1Q ya. iya, kalau yang untuk Ya, beberapa VLAN atau cuma satu VLAN biasanya dia pakai access mode. ya betul, access mode ya. Jadi refresh saya punya ingatan nih tentang Cisco ya. Dulu padahal Saya juga saya, tahunya Cisco doang, Pak. nah, soalnya saya dulu belajar Cisco dari CCNA sampai CCNP, tapi itu udah berapa tahun yang lalu. Kadang-kadang kalau nggak ngajar saya lupa. Ya, kan kalau fungsi NAT kan beda ya. NAT itu sendiri kan ada Network Address Translation yang digunakan untuk mengumpetin ya IP address asli. Jadi sebenarnya NAT itu adalah menggunakan teknik metode meng-hide IP address static yang meng-hide IP address di internal, terus menggunakan sebenarnya sih NAT ada beberapa jenis ya. Ada namanya yang paling sering digunakan adalah NAT over port address translation ya. Jadi menggunakan port. Kalau jadi fungsi NAT itu kan mentranslate IP statik ke public. Kalau kan public kan kita cuma satu biasanya, ya. Sedangkan yang menggunakan dulu zaman-zaman awal internet di internet cafe atau di internetan itu makanya NAT. Ya, seingat saya. Jadi misalnya contoh saya punya 10 private IP addresses atau 10 workstation. Saya connect ke internet pakai teknik menggunakan NAT service ya. Sehingga IP address yang saya gunakan yang cuma satu itu bisa dimanfaatkan oleh 100, maksudnya 10 sampai 100 atau tergantung dengan jumlah workstation-nya kan gitu. Sekarang juga masih pakai, Pak, NAT, Pak. Masih ya? Ya, Masih .1Q ya kok, Pak. benar nih. .1Q saya Standarnya emang kita pakai NAT kok, Pak. pakai NAT ya standarnya. Kalau di router juga kan ada NAT-nya juga ya. Iya, Pak. Kalau nggak di NAT Kemudian nggak bisa keluar, Pak. betul. Karena kan tidak routable kan, problemnya tidak routable itu kan. Iya, Private betul. IP kan tidak routable di internet. Nah, kemudian untuk yang trunking ini ada yang bantu nih .1Q, ada beberapa ya kalau trunking protokol lupa ingat saya. Apalagi tuh ya trunking protokol ya, .1Q apa ya? Udah lupa udah. Ya, benar-benar lupa ya. Sama, Pak. Tapi saya masih ingat tuh yang namanya router on a stick. Jadi satu router untuk menghubungkan beberapa VLAN. Tapi ada satu teknik sih bisa untuk menghubungkan VLAN. Kalau di security itu ada teknik yang namanya namanya VLAN hopping namanya. VLAN hopping. VLAN hopping itu ya kita bikin switch itu di flood ya. Jadi akhirnya MAC address kabelnya itu kepenuhan, akhirnya dia berubah jadi hub. Nah, habis itu baru kita gunakan teknik yang tadi di VLAN hopping itu untuk jumping dari satu VLAN ke VLAN lain. Ya, .1Q dan ASL. Oke. Saya udah agak lupa ya kalau ini dulu padahal saya kalau ngomong networking, wah gila itu benar. Saya kan sampai ngambil CCNP ya, habis itu saya berhenti capek dah saya di networking. Routing tuh makanan itu sehari-hari, hampir tiap hari pegang router switch ya. Saya pas ngajar dulu zaman saya masih di Singapura tuh saya sering hampir tiap hari ngajar CCNA, CCNP itu. Pas saya ngajar di New Horizon Singapura ya tahun 2004 berapa ya 2004 2008 ke atas saya udah di Malaysia. Nah, itu juga routing switching sama security itu saya pegang. Jadi itu dasarnya kalau Anda belajar Cisco CCNA, Network Plus itu Anda akan paham ya tentang makanya saya ada bikin video tentang bagaimana kita menggunakan GNS3. Saya menggunakan GNS3 sama switch dan iOS dari Cisco untuk iOS untuk router. Dan saya pakai GNS3 itu untuk bikin semacam simulasi untuk pentest dan beberapa yang lain. Jadi GNS3-nya saya pasangin iOS dari Cisco yang zaman-zaman dulu ya masih pakai 2500 punya itu ISO, bukan ISO siapa sih image-nya. Kemudian saya connect dengan menggunakan VirtualBox. Itu ada video saya tuh. Sebentar saya cari ini ya. Itu video awal-awal tuh saya gunakan untuk melakukan testing terhadap network ininya saya juga
Nah, sebentar. Namanya apa ya kemarin ya? GNS 3 ya. Ini ada di video saya nih, kalau pingin ini. Nah, ini. Nah, ini Mas, kalau yang pingin teman-teman yang pingin ngelihat videonya saya tentang GNS 3, ini saya pakai ini. Nah, ini. Ya, ada ya? Kelihatan kan di YouTube? Ini udah lama banget nih, 2018 saya bikin. Tutorial network and infra penetration pen testing with GNS3 and VirtualBox. Nah, ini saya bikin pakai Cisco IOS nih. Seru nih. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, ini. Jadi ini videonya. Ini menggunakan pengetahuan dan pengalaman saya konfigurasi Cisco routing and switching. Ya. Kayak gini nih kira-kira. Silakan Anda view aja videonya ya. Seru nih waktu saya bikin dulu. Ya ini jalan semua nih, bisa routing, bisa switching, bisa jalanin ping, bisa jalankan Metasploit, kita jalankan ada kali kan di sini, ada kali Linux di sebelah mana ya? Di tes kali nih, di tes kali di subnet 10.10.1.0/24. Nah itu. Ada yang bilang spek komputer. Nah, ini waktu saya bikin ini, saya pakai memori laptop saya pakai MSI gaming. Seingat saya ya, lupa ingat saya. Ya, kalau nggak salah saya sekitar 32 atau 16. Minimal kalau untuk bikin ini supaya jalan sih ya minimal memori 16 GB lah. Memori internal laptop itu 16 GB plus SSD plus pakai OS-nya minimal inilah Windows 7 atau Windows 10 lah. Kalau mau pakai MSI gaming atau Asus gaming itu memori biasanya saya naikin sampai 32 bit 32 gigabyte sorry. Ya. Ada yang nanya paket Cisco paket tracer bisa tapi hostnya terbatas fungsinya. Kalau Cisco paket tracer tuh kan hostnya kan udah jadi tuh. Komen-komennya nggak lengkap. Kalau Anda pakai VirtualBox itu benar-benar Anda simulasikan itu benar-benar OS yang asli. Anda bisa install itu Linux, bisa install Windows, bisa install apapun. Ya. Kalau di paket tracer tuh PC-nya sendiri tuh udah terbatas sekali dan itu bukan OS yang asli, gitu, bohong-bohongan. Ya, cuma untuk Cisco. Nah, kemudian kalau untuk ini GNS3 ini bisa support sampai ke pakai Juniper ya, Juniper OS. Ya. Oke. Nah, ini contoh kalau pingin buat ya silakan lihat video saya. Oke. Sementara itu aja saya rasa ya. Jadi speknya harus tinggi ya untuk bikin lab seperti tadi ya. Ya. Beli aja laptop yang ini speknya lumayan tinggi ya, 16 GB memori, terus hard disknya bisa SSD, kalau bisa untuk VM kita simpan ya mungkin 1 teraan lah untuk SSD-nya. Saya di laptop saya sekarang saya menggunakan 2 tera untuk SSD, ada 2 SSD. Untuk boot saya pakai yang memori punya stick ya. Itu 256, sedangkan SSD-nya pakai yang standar 2 TB ya. Memori saya di sini di laptop saya ini 16 GB. Ya, habis lumayan sih ya, sekitar 18 juta waktu itu ya. 2019 saya beli. Oke, saya rasa itu aja teman-teman ya untuk malam ini. Ada pertanyaan lagi? Halo. Kami cukup, Pak. Terima kasih, ya, Pak. Saya rasa itu aja. Nanti kita ketemu lagi hari Rabu ya. Kita sambung lagi masih network plus ya. Mudah-mudahan minggu depan kita udah bisa sambung ke security plus. Sebagian topik di network plus mungkin saya akan kasih untuk self study ya. Oke, nanti baru minggu depan rencana saya minggu depan Senin atau Rabu itu kita lanjut ke security plus. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk malam ini. Sampai jumpa lagi di hari Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, thank you Pak. Materi nanti saya share ya. Nanti saya share sama ada videonya ya.
Oke, makasih. Malam. Malam. Malam.